Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam taklim saya haturkan kepada para alim ulama, para habaib yang dahulunya senantiasa menyejukkan hati. Salam hormat saya haturkan kepada dewan juri yang amanah dan super teliti, dan juga para sahabat dai-daiyah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendirikan langit tanpa tiang, yang telah menghiasi dunia dengan gugusan bintang-bintang, sehingga terciptalah alam yang terang benderang dengan penuh kedamaian. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi cahaya dari alam kebodohan, yang memberantas kebatilan, dan juga telah menghiasi dunia dengan pelangi kerukunan. Berdirinya saya di sini bukan hanya untuk ditonton saja, melainkan saya mengajak hadirin untuk beribadah lewat dai yang akan saya bawa dengan judul Menyeimbangkan Hubungan dengan Allah dan Sesama dalam Keindahan Cinta di dalam Islam. Jika berbicara mengenai cinta, dari zaman dahulu sampai zaman yang penuh dengan cinta monyet hari ini, tidak akan berubah yang namanya cinta. Tapi banyak orang yang mendefinisikan cinta itu berbeda-beda. Lantas bagaimana definisi cinta menurut pandangan Islam? Cinta dalam pandangan Islam merupakan kasih sayang yang terjalin antara sesama hamba Allah. Seperti halnya cinta manusia terhadap penciptanya, cinta orang tua terhadap anaknya, adik kepada kakaknya, sesama saudara, dan lain sebagainya. Jadi hadirin, cinta bukan hanya kepada kekasih yang tiap malam hanya berzikir ya Bibi, dari pagi hingga malam tidak bisa tidur sampai mata perih. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Cinta dalam pandangan Islam juga dikatakan seperti halnya keimanan, yakni diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan perilaku sebagai pembuktian. Bagaimana cara kita meyakini dalam hati? Cinta bisa datang karena ada iman dalam diri, sehingga kita akan mengutamakan akhlak, akan mengutamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai cinta yang ada dalam diri kita hanya dilandaskan dengan nafsu belaka, karena ia tak akan bertahan lama, sama seperti hubungan dua insan yang tak jelas alurnya. Kemudian yang kedua hadirin, yaitu diucapkan dengan lisan. Pada hakikatnya kita akan mengutarakan cinta kita secara langsung kepada orang-orang yang benar-benar kita cintai. Bahkan hal ini sudah menjadi anjuran dari Rasulullah. Tapi tetap ada aturan mainnya. Kita boleh mengungkapkan rasa cinta kita, tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah halal untuk kita. Terutama kasih sayang yang kita ungkapkan kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga hadirin, yaitu adalah perilaku sebagai pembuktian. Jika kita benar-benar mencintai seseorang, maka kita akan melakukan suatu tindakan terhadap cinta yang kita rasakan. Jadi cinta bukan hanya yang bisa dianggap lumrah, bukan hanya tidak bisa dianggap murah, melainkan cinta itu adalah anugerah dari Allah yang akan terasa sangat indah apabila kita menganggapnya dari suatu kesucian. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Asbabun nuzul ayat ini hadirin adalah pada suatu kaum merasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai Allah. Maka di sini jelaslah ayat ini menyuruh kita bukan cinta hanya diucapkan, melainkan dibuktikan. Jadi cinta bukan hanya bilang aku sayang kamu, tapi aku akan melamarmu. Cinta bukan hanya nanya makan, tapi ia akan memberimu kehidupan. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, selalu ingatkan diri kita bahwa cinta hakiki, cinta yang sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jika kita merasakan jatuh cinta, maka kita akan selalu jatuh cinta kepada orang-orang yang selalu melandaskan cintanya hanya kepada Allah. Dan ia bisa membantu kita nantinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan semoga cinta kita tidak melebihi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada manusia secara berlebihan hanya akan menciptakan luka yang teramat dalam. Maka landaskanlah cinta antar manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana lagu cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lidah memang tak bertulang, tapi tajamnya melebihi 1000 pedang. Jika ada salah mohon dimaafkan, karena hamba hanya insan Tuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwabit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.